Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qutila kaifa kaidar. Kemudian binasalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Salah satu ciri perkataan Allah adalah ketika dia murka kata-katanya diulang. Bahkan ada yang sampai 3 kali. Dan kemurkaan Allah kepada ayahnya Khalid bin Walid ini sampai kepada level seperti itu. Ketika Allah mengatakan maka binasalah dia, bagaimana sih dia bisa berpikiran seperti itu? Ditambah lagi maka binasalah dia, bagaimanakah dia bisa memikirkan hal-hal seperti itu? Hal-hal yang seharusnya ketika dia dengan kesadarannya, dengan kerendah hatiannya membaca sesuatu, pasti dia akan meyakini kebenaran. Di kalangan ahli kitab, ahli tafsir itu ada suatu kebiasaan juga membaca kitab-kitab agama-agama lain. Bagaimana ketika saya mungkin ya pribadi membaca Bhagavad Gita, bagaimana ketika membaca beberapa Bible, walaupun hanya sepotong-sepotong, karena itu terdapat di dalam buku-buku agama yang juga membahas tentang istilahnya sharing antar umat beragama, bagaimana membaca atau mendengarkan kisah-kisah di YouTube tentang agama tahu, agama yang lain. Sebagai seorang manusia yang memiliki hati nurani, pasti juga akan merasa takjub. Walaupun sedikit pun tidak mengurangi kecintaan kepada Al-Quran. Nah, sementara dia ini seorang yang cerdas, berpengalaman, berpengetahuan luas, berwawasan luas. Bagaimana dia bisa menetapkan pikiran-pikiran hal-hal semacam itu kepada nabiku, kepada Muhammad, kepada Al-Quran? Itu yang sangat Allah murka. Makanya mereka akan selalu berkata, oh seandainya aku menjadi tanah yang tidak punya pikiran. Ketika dihadapkan di dalam pintu neraka, nauzubillah min dzalik. Kan kita sudah tahu semakin cerdas, semakin pintar, semakin ahli orang itu, maka setannya juga semakin besar, semakin pintar, semakin tinggi. Laknatullah tidak akan berdiam diri ketika melihat anak keturunan Adam itu cerdas-cerdas, pintar-pintar. Akan selalu dikirimi setan-setan yang banyak untuk menggoda orang itu. Dan sudah bukan sebagai ucapan yang so tahu, bukan sebagai ucapan yang so ahli surga, tapi ayahnya Khalid bin Walid ini udah sampai ke level seperti itu. Orang yang tidak bisa didiamkan, orang tidak bisa istilahnya apa ya, kalau di dalam hal sudahlah kita anggap saja angin lalu, tidak bisa. Ini orang seperti ini harus dijadikan pelajaran untuk umat-umat yang akan datang. Ketika Allah mengatakan aku sudah membinasakan umat-umat terdahulu dan aku akan juga membinasakan umat-umat yang akan datang. Kenapa Allah bisa membinasakan umat-umat yang akan datang? Karena kelakuannya yang seperti ini. Berangasannya, kejahiliahannya, kejumutannya, kepanatikannya terhadap penyembahan berhala, yang sampai kapanpun
Tujuan Rasulullah adalah untuk memurnikan tauhid. Karena moyang di dalam Hajar Aswad itu tidak ada berhala. Ibrahim memenggal berhala, lalu kemudian kenapa Ka'bah dikelilingi berhala? Kan mudah, simple kan? Sebagai seorang ahli pikir, dia seharusnya berpikir, oh benar kalau begitu. Bukan malah menuduh Muhammad gila. Bukan malah menuduh Muhammad ahli sihir. Bukan malah inginkan Muhammad terpenggal kepalanya, bukan seperti itu. Jadi sampai Allah, bagaimana dia menetapkan tuh sampai Allah sebagai Tuhan yang maha tahu, yang maha memiliki segalanya, yang apa sih istilahnya, aku sudah memberikan dia banyak kekayaan Muhammad, lapangan hidup yang seluas-luasnya, sampai kamu dilecehkan, kau itu tidak mendapat berkah dariku karena tidak seperti dia yang memiliki banyak anak laki-laki yang selalu menemani dia kemana saja dan selalu membela dia. Tapi kenapa dia tidak mau berpikir, sementara sahabat-sahabat yang lain tidak kelakuannya seperti itu? Ya salah satu contohnya Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan yang lain-lain. 2 contoh saja itu sudah sebagai bukti bahwa mengapa yang 2 ini tidak bisa berpikiran seperti Khalid bin Walid. Karena sekali lagi, karena dia membenci Al-Quran. Itu godaan Lanatullah yang sangat luar biasa. Saya seorang, boleh dikatakan lah, walaupun begitu banyak kebodohan di dalam diri saya, kealpaan dalam diri saya, namun saya bisa menasbihkan diri saya adalah saya seorang Islam yang insya Allah, Islam yang mendekati kesejatian, insya Allah ya. Namun ketika saya membaca Bible, ketika saya membaca ketika saya membaca Bhagavad Gita dan yang lain-lain, kitab-kitab yang lain, bahkan alih kepercayaan, bahkan penyembahan nenek moyang, tidak ada itu satupun ini sesat ini bisa-bisanya saja ini raib-raib ini, nggak ada berpikiran semacam itu. Lalu kenapa engkau yang memiliki begitu banyak pengalaman luas, wawasan luas, kok bisa berpikiran picik seperti itu, Khalid? Maksudnya Walid, ayahnya Khalid bin Walid, kok bisa gitu? Kok bisa? Di mana letak intelektualmu? Abu Sufyan memang bangsat, memang bajingan. Memang dia sebagai oposisinya Muhammad memang benar-benar menyampaikan aspirasi dari penyembahan kaum berhala. Namun dia tidak ada tuh istilahnya itu untuk melecehkan Al-Quran, itu tidak ada. Kalau bisa win-win solution. Meskipun di dalam kalangan Syiah tetap ini orang paling bangsat, paling bajingan, tidak ada kata maaf untuk orang Syiah ya. Untuk sosok Abu Sufyan, walaupun dia telah memeluk Islam, telah membela Islam. Mengapa saya katakan Abu Sufyan itu bisa berpikiran win-win solution? Karena sampai dia berpendapat, ayolah Muhammad, sejenak engkau memeluk penyembahan berhalaku dan sejenak juga aku akan memeluk agamamu. Mungkin nanti kau akan lihat kebenaran di dalam agamaku. Dan apa yang dikatakan Muhammad, aku bukannya tidak mau, bukannya tidak bisa melakukan apa yang kau lakukan seperti itu, namun tidak mungkin aku akan melakukan hal seperti itu. Engkau tidak akan mampu menyembah Tuhanku, dan aku pun tidak akan mampu menyembah Tuhanmu. Makanya sudah berbeda. Tidak mungkin aku akan menyembah berhala sampai kapanpun. Namun ayahnya Khalid bin Walid tidak seperti itu. Tidak ada win-win solution. Muhammad harus mati, Islam harus mati, Al-Quran harus binasa.
disitulah murkanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.